Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. Assalamualaikum I'll Bu. be okay, miss you like Waalaikumsalam, an old Nak. friend. Kenapa sih, Nak? Bagaimana Bu? Sebenarnya tuh kurang baik ke hari ini. Ada masalahku. Kurang baik bagaimana, Ki, Nak? Memangnya Think it's hard how we punya always Ki masalah wait apa? another day. Bagaimana Bu? Makasih sebelumnya atas How we cerita. watch things that Tapi kids mau walk away. cerita tapi bingung Kak. Dari mana Kak mulai cerita? Let's live down by the water. Begini, Nak. Come and go. Sebelumnya, I'll wait sebelum kita selesaikan ini masalah, Tak, apa pernah Ki melakukan konseling sebelumnya? Can you be here? Belum pernah ya Bu. Alone. Baiklah, Nak. Okay, miss you like an old Sebelum masuk di masalah Tak ini, terlebih dahulu, mau Kak dulu jelaskan Ki, Nak, apa itu proses konseling. Proses konseling itu, Nak, suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka langsung seperti ini, Nak, tatap muka Ki, untuk membantu konseling yang bermasalah. Dan di dalam proses konseling itu, Nak, terdapat beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, pada asas ini, Nak, jangan Ki khawatir untuk cerita masalah Tak sama ibu, karena permasalahan Tak itu akan menjadi rahasia. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi pada asas ini kita, Nak, sukarela Ki menceritakan masalah Tak sama ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Jadi tanpa paksa Ki untuk bercerita, Nak. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini, Nak, secara terbuka Maki ceritakan nih semua permasalahan Tak kepada sama ibu. Ya Maki ada tutup-tutupi dan masih banyak lagi asas-asas yang lainnya. Tapi mungkin itu saja yang paling penting. Dan juga pada saat kita melakukan konseling seperti ini, Nah, itu ada waktunya, dibatasi waktunya. Waktunya itu sekitar 45 menit sampai 60 menit, Nah. Dan juga hal penting harus ketahui bahwa dalam hasil proses konseling ini kita Nina yang bertanggung jawab dalam keputusan Tak yang diambil. Jadi, Nak, ibu ini hanya sekedar membantu dalam mengenal masalah yang kita alami, Nak. Begitu. Oh, jadi Bu, paham Mas sekarang apa itu konseling. Alhamdulillah, Nak, kalau sudah paham Maki. Jadi mungkin bisa Maki ceritakan nih masalah Tak sama ibu. Bagaimana Ibu? Sebenarnya tuh malu Kak mau bicara karena ini memang menyangkut masalah pribadiku. Ini Bu punya Kak masalah sama pacarku Bu.
to just fly away. Begitu nak. I don't wanna care. Aku pahami di makna Speaking I'm good. permasalahan tak ini yang dihadapi. Jadi masalah tak ini punya masalah sama pacar tak begitu. Iya bu. Jadi nak bisa ceritakan dulu masalah apa itu yang dihadapi sama pacar tak? Memang dia bu. Begini bu. Ada mah kurang lebih 2 tahun pacaran sama dia. Cuman akhir-akhir ini mungkin 1 bulan akhir ini bu kayak berubah bu. Setiap ketemu kak, setiap jalan kak mungkin adalah sesuatu yang kayak nanti saya bu. Misalnya kalau kepegang HP-nya langsung ambil kembali. Bagaimana di bu, takut kak bilang siapa tahu mendoakan kak begitu bu. Ada orang ketiga dan akhirnya itu bu curiga aku memang betul ibu. Kemarin itu bu asalnya sama saya mau pergi kerja tugas dan bu ikuti nih karena memang kan mereka firasat buruk memang bu itu kemarin dan terjadi betul ibu apa yang ku takutkan selama ini. Itu mantannya yang sebelum saya yang temani bu dapat kamu mau pergi makan di kafe dan itu ibu kayak bagaimana kayak udah enak sekali merasa bu, hancur sekali hatiku. Begitu Dina, jadi di sini merasa kayak dibiarkan begitu sama pacar tak karena berubah pacar tak begitu nak. Iya bu. Bagaimana di bu? Saya rasa tahu ini masalahku ini jadi beban bagi saya bu. Sampai sekarang tuh bu kayak berubah kak 100%. Awalnya periang kak, tiba-tiba jadi pendiam kak. Dan misalkan saya pernah terjun di pacaran dan sampai tuh punya pikiran yang jelek, pikiran orang bodoh-bodoh bilang mau ke tanganku karena bagaimana apa di bu sakit sekali ku rasa bu, sakit sekali aku rasa dan kupikir toh hidupku ndak ada gunanya dan kupikir toh dalam mencintai itu kita akan bahagia, tapi ternyata tidak. Begini kejadiannya. Nampaknya di sini punya pemikiran bahwa hidup kita itu tidak ada gunanya karena dan pacaran itu sangatlah indah begitu di nak. Iya bu. Baiklah, terus apa yang diinginkan dalam proses konseling ini? Maukah berasa selesaikan ini masalah aku bu? Apakah memang pola pikirku itu yang bilang hidup tidak ada gunanya, salah atau tidak? Dan memang kecewa sama pacarku. Terima kasih begitu kak. Jadi yang dapat ibu simpulkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini itu merasa bahwa hidup kita itu tidak ada lagi gunanya dan sakit sekali hati tak dengan perlakuannya pacar tak begitu. Iya bu, begitu bu. Yang dapat ibu simpulkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini itu
itu merasa Ki bahwa hidup tak itu tidak ada lagi gunanya. Dan sakit sekali hati tak dengan perlakuannya pacar tak begitu. Iya Bu, begitu Bu. Baiklah, dalam masalah yang kita hadapi ini merupakan bentuk strategi restrukturing kognitif, karena nampaknya kita berpikir negatif terhadap diri kita. Kita tahu gitu apa itu restrukturing kognitif. Aku tahu. Restrukturing kognitif itu kita belajar berpikiran negatif menjadi positif. Contohnya itu merasa bahwa hidup kita itu tidak ada gunanya, bahwa karena perlakukan pacar tak begitu, berpikir ngaduakan pacar tak. Jadi pikiran tak itu harus diubah, karena diubah menjadi pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif, begitu Oh begitu Ibu. Jadi strategi restrukturing kognitif itu begitu di. Tapi masih bingung aku dengan pemikiranku yang selalu pikiran negatif dengan diriku sendiri. Tapi masih bingung aku dengan pemikiranku yang selalu pikiran negatif dengan diriku sendiri. Ini Mina, di sini kita pakai strategi restrukturing kognitif untuk selesaikan ini masalah tak. Jadi setuju gak Kina? Iya, setuju. Apakah dengan adanya masalah tak ini sama pacar tak, hidup tak ini tidak ada gunanya lagi, maksudnya tidak ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan lagi? Enggak lah Bu, masa begitu? Kira-kira menurut tak kenapa bilang tidak? Ya pasti beda Bu. Masih banyak orang yang bisa kasih support Kak dalam hidupku, sampai-sampai bisa Kak lakukan hal-hal yang berharga. Contohnya itu bisa harus Kak bisa selesaikan cepat kuliahku, supaya bisa Kak cepat bayarin orang tuaku. Ya begitu. Sekarang perlu ketahui bahwa hidup di dunia ini itu bukan hanya sekedar tentang pacar, tetapi masih banyak hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan nak. Oh iya Bu, jadi menurut tak Bu, apakah harus lagi pacarku begitu? Begini nak, coba dulu cari tahu, siapa tahu itu pacar atau teman lagi. Coba pikirkan jika kita nak tetap dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif, apakah bisa menjadi orang yang lebih baik? Tidak Pak, tidak Bu, harus Kak berubah. Jadilah perubahan apa saja itu nak yang bisa dilakukan? Harus Kak berusaha untuk tidak
berbicara negatif lagi, dan harus Kak bisa lakukan hal-hal positif ke depannya, karena masih banyak hal-hal positif yang bisa kulakukan. Hidup itu tidak tergantung pada pacar. Itu saya adalah tanggung jawab saya sendiri, Bu. Alhamdulillah kalau bisa masih mau berubah dan bisa masih mau menjadi orang yang lebih baik. Ibu akan selalu dukung Ki, tetapi apakah menyesal Ki dengan keputusan tak ini? Tidak pernah kamu menyesal, dan sekarang terserah dan harus kamu yang berubah. Bagus sekali jika sudah makin menemukan pikiran yang positif, saya masih menasih diri tak menjadi orang yang lebih baik dan mengerjakan hal-hal yang lebih positif, dan juga pikiran yang negatif tak kita ubah menjadi pikiran yang positif. Bisa jadi. Iya Bu, bisa aja. Baiklah, hari ini kan sudah masih selesaikan masalah tak sendiri, dan bisa masih berpikir positif dari yang negatif, bahwa hidup itu bukan hanya pacar, masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kemudian punya masih niat untuk perbaiki semuanya. Iya Bu. Jadi bagaimana nih perasaan tak saat ini Alhamdulillah Bu, lega amat karena saya tahu apa yang mau kulakukan, dan Tuhan tak Bu. Terima banyak Budi. Ya sama-sama baiklah kalau begitu nampaknya sudah lama Mas ini berbincang-bincang sekitar 10 menit nih. Mungkin bisa Ki karena bisa maki ubah diri tatona, bisa maki berpikiran positif. Gimana kalau pertemuan ini diakhiri saja? Oh iya Bu, kalau begitu Pale, kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum. Ya sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Cerna? Sebelumnya makasih Pak atas waktu tak. Sebenarnya mau Pak bercerita, tapi tidak ku tahu mulai dari mana Pak. Kenapa seperti itu? Sebelumnya memang pernah dilakukan konseling kah? Belum Pak. Oh pantasan. Begini Pale, sebelum kita cerita toh, mungkin saya bisa tanya dulu apa itu proses konseling, supaya kita tahu toh, supaya kita paham. Itu proses konseling adalah suatu layanan yang dilakukan secara profesional dalam bentuk tatap muka. Kayak kita ini tatap muka langsung toh, untuk membantu kita sebagai konseling atau sebagai siswa yang memiliki masalah. Dan di dalam proses itu ada pula asas-asasnya yang harus dipatuhi oleh konselor dan konseling. Yang pertama itu adalah ada dinamakan asas kerahasiaan.
Jadi Erna jangan kita takut untuk I think it's hard how cerita we toh tentang apa always Salata. wait another day. Karena yang ditahu itu How we watch since the kids pasti walk saya sendiri away. yang tahu masalah apa. Ya jangan kita takut untuk Let's doakan live, lakukan don't semua matter masalah what, sama Bapak. watch it come and Yang go. kedua itu ada namanya asas Always kesukaraan. will Jadi go kita Erna sebagai till I siswa yang memiliki sail masalah away. sukarela Ki untuk menceritakan masalah tak Can kepada you be here Bapak good? tanpa ada paksaan dan tekanan. I'll be okay Yang till I ketiga can ada namanya asas keterbukaan. Jadi di sini kita Erna harus kita terbuka sama Bapak untuk menceritakan semua masalah tanpa ada yang ditutupi. right there on top Dan of the masih moon. banyak lagi asas lainnya, tapi mungkin ini dulu yang paling penting dalam yang saya sampaikan kepada Erna atau dan ini juga dalam proses konseling juga ini Erna I don't wanna care. tidak panjang waktunya, ada waktunya dibatasi waktunya, itu sekitar 45 sampai 60 menit. Dan yang penting juga Erna ditahu bahwa proses konseling ini kita itu sebagai konseli yang bertanggung jawab dalam keputusan tak. Kita sendiri yang ambil keputusan tak yang mana yang benar dalam menyelesaikan masalah tak. Bapak di sini atau Bapak sebagai konselor hanya sekedar membantu dan menangani masalah yang dihadapi konseli atau yang kita hadapi. Begitu Erna. Oh, jadi begitu nih Pak. Sekarang paham Pak bagaimana itu proses konseling. Can you be here and I'm good? Alhamdulillah kalau paham Maki. Baik. Okay, miss you like an old friend. Alhamdulillah kalau paham Maki. Baik Pak Le, kita pindah ke permasalahan tak. Mungkin bisa diceritakan apa masalah tak? Sebenarnya begini Pak, saya punya Kak masalah sama pacarku Pak. Oh, kalau masalah begitu mungkin Bapak paham di apa yang dihadapi Erna karena Bapak juga sudah mulai dulu. Jadi di sini Erna punya masalah sama pacarnya jadi Iya Pak. Baik, mungkin Erna bisa diceritakan masalah apa saja itu yang dihadapi sama pacar Pak. Baik Pak, kami pacaran Pak itu selama 2 bulan Pak. Tapi sekali Pak, natampar ke pacarku Pak. Kenapa bisa seperti itu? Kalau boleh tahu kenapa bisa natampar pacar tak? Natampar ke pacarku tuh Pak karena salah paham nih. Tadi malam keluar kerja tugas kelompok Pak, tapi ada temanku laki-laki yang ikut. Tapi ternyata toh Pak ini pacarku naik putih Kak dari belakang. Jadi lihat sih Pak itu laki-laki, dia kira mungkin dia kira Pak toh diselingkuhi Pak. Kenapa itu Pak? Kayak kehidupanku toh Pak berat sekali Pak. Kenapa jangan seperti itu karena bisa mungkin tanya dulu Bapak apa itu maksudnya di mata itu bilang hidup kita seberat. Iya Pak. Iya Pak, merasa jadi beban nih kurasa Pak. Karena tuh Pak semenjak kejadian itu Pak jadi Kak orang pendiam. Menyesal Pak juga Pak pacaran sama dia. Pada saat itu toh Pak
kecewa sekali mak sama diriku, sampai-sampai Pak aku iris di tanganku karena sakit hati sekali ya. Kupikir toh Pak, ini hidupku tidak ada gunanya. Kukira pacaran itu bahagia seterusnya Pak toh, tapi ternyata toh Pak tidak Ji, malah seperti ini Pak, malah jadi beban Ji. Nampaknya toh di sini Erna toh punya pikiran Ki. Kalau tadi Bapak dengarkan apa tadi yang kita jelaskan toh, lihat di sini mungkin Erna punya pemikiran bahwa hidup itu ada gunanya dan pasangan itulah adalah sesuatu yang sangat indah. Gitu. Iya Pak. Baiklah, jadi apa paling yang Erna inginkan dalam proses konseling ini? Mau kak selesaikan ini masalahku Pak, karena pikiranku toh Pak berpikir Pak bahwa hidupku ini toh Pak tidak ada gunanya karena kecewa sekali Pak sama pacarku Pak. Nah perlakukan kayak begitu. Oh jadi semua tadi yang tadi jelaskan sama Bapak bisa mengambil kesimpulan. Mungkin Erna ini merasa bahwa hidupnya Erna tidak ada gunanya dan sangat sakit hati dengan perlakuan pacarnya. Iya Itu Pak. mungkin di maksudnya. Iya Pak, begitu Pak. Oh iya. Baiklah, kalau dalam masalah yang yang Bapak dengar itu akan lakukan dengan cara strategi konten kognitif. Tampaknya Erna di sini berpikir negatif nih sama diri kita sendiri. Apakah kita tahu itu apa restructuring kognitif? Tidak Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu secara singkat apa itu restructuring kognitif. Restructuring kognitif itu karena adalah di mana Erna belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, karena Erna merasa bahwa hidup Erna itu tidak ada lagi gunanya karena diperbantas oleh pacarnya, pikiran itu harus diubah karena jangan sampai Erna mempunyai masalah sehingga Erna berpikiran begitu. Dan itu juga dapat melukai badan Erna sendiri karena Erna sudah masa stres dengan apa yang Erna alami. Oh, jadi begitu di Pak. Strategi restructuring kognitif itu Pak belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Tapi itu Pak suka juga sama pemikiran itu Pak, kenapa itu negatif terus? Iya Erna, dalam proses konseling ini Bapak akan mempergunakan strategi restructuring kognitif untuk membantu masalah Erna. Apakah setuju Erna? Oh iya Pak, setuju ya Pak. Baiklah, mungkin Bapak mau menanyakan menurut Erna, apakah dengan adanya masalah Erna dengan pacarnya, kita merasa tidak ada lagi gunanya hidup ini? Kalau menurutku Pak, tidaklah Pak. Kalau menurut Erna, kenapa bisa bilang tidak? Ya tentu tidaklah Pak. Masih banyak hidupku Pak yang bisa kulakukan, yang bisa aku kerjakan, mengerjakan hal-hal yang lebih berharga. Contohnya itu toh Pak, belajar Kak baik-baik, buat si orang tuaku bangga, begitu Pak.
Jadi ya sekarang Erna ketahui bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekedar tentang pacar, tapi masih banyak hal-hal positif yang Erna bisa lakukan. Oh, Iya Pak. Iya Pak. Jadi menurut Pak, kutinggalkan itu pacarku Pak. Begini, Nak. Tidak ada seorang laki-laki yang mencoba menyentuh pacarnya jika dia betul-betul sayang pada pacarnya, apalagi memperlakukan pacarnya dengan kasar. Mengerti maksudku toh? Oh iya Pak, mengerti Pak. Sadar Pak bahwa masih banyak di hal-hal positif yang bisa kulakukan di Pak, tapi selalu Pak berpikir negatif. Baiklah, mungkin Bapak mau menanyakan menurut Erna, apakah dengan adanya masalah Erna dengan pacarnya, kita merasa tidak ada lagi ini? Kalau menurutku Pak, tidaklah Pak. Kalau menurut Erna, kenapa bisa bilang tidak? Ya tentu tidaklah Pak. Masih banyak di hidupku toh Pak yang bisa kulakukan, yang bisa aku kerjakan, mengerjakan hal-hal yang lebih berharga. Contohnya itu toh Pak, belajar Kak baik-baik, buat si orang tuaku bangga, begitu Pak. Jadi ya sekarang benar-benar ketahui bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekedar tentang pacar, tapi masih banyak hal-hal positif yang Erna bisa lakukan. Oh? Iya Pak. Iya Pak. Jadi menurut Pak, kutinggalkan itu pacarku Pak. Begini, tidak ada seorang laki-laki yang mencoba menyentuh pacarnya jika dia betul-betul sayang pada pacarnya, apalagi memperlakukan pacarnya dengan kasar. Mengerti maksudku toh? Oh iya Pak, mengerti Pak. Sadar Pak bahwa masih banyak di hal-hal positif yang bisa kulakukan di Pak, tapi selalu Pak berpikir negatif. Coba pikirkan nanti kalau misalnya Eren tetap berpikiran negatif thinking dengan masalah ini, apakah Eren bisa menjadi orang lebih baik? Tidak Pak, harus Pak berubah. Perubahan seperti apa yang Erna mau? Berusaha harus Kak berubah toh Pak, berusaha berpikiran positif terhadap hidupku Pak. Harus Kak berpikiran bahwa masih banyak di hal-hal positif yang bisa kulakukan Pak. Sadar Kak juga toh Pak, hidup itu bukan tentang pacar, tapi hidupku itu toh Pak, tanggung jawabku, begitu Pak. Oh alhamdulillah, kalau Erna bisa mau dan bisa berubah menjadi orang yang baik. Tapi Bapak juga akan selalu mendukung Erna. Tapi apakah Erna menyesal dengan keputusan yang Erna ambil? Tidak Pak, tidak menyesal ya. Harus sadar Kak bahwa harus Kak berubah. Bagus sekali Erna. Jika Erna memang merasa sudah menentukan pikiran positif, mulailah benahi diri tak menjadi lebih baik dan mulailah mengerjakan hal-hal yang positif. Bisa Erna?
Iya Pak, bisa, insya Allah. Baiklah, hari ini Erna sudah bisa menyelesaikan masalah Erna sendiri dan sudah bisa berpikir positif. Dari yang berpikir negatif bahwa hidup pernah itu tidak ada gunanya karena disebabkan oleh pacar Erna. Namun sekarang Erna sudah mau berubah pikiran Erna yang salah tersebut. Jadi pikiran yang positif. Kemudian Erna mempunyai niat untuk memperbaiki semuanya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Jadi bagaimana Mi yang dirasakan saat ini? Merasa lega Kak Pak, dan ku tahu nih Pak apa yang harus kulakukan Pak berkat bantuan Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi. Iya, sama-sama. Sebenarnya Bapak sebagai konselor Tom menjadi teman curhat, siswa. Mungkin juga waktu sudah berjalan 10 menit, mungkin bisa nih akhir pertemuan hari ini karena Bapak juga masih punya urusan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.